Sebenarnya kemarin aku bikin banana muffinnya itu dua macam, cuman yang full coklat ini aku baru sempat ngedit dan juga baru sempat share. Untuk resepnya berbeda ya, tapi kalau soal rasanya ini tuh sama-sama enak. Apalagi kalau yang suka coklat, ini sih wajib kalian coba, soalnya itu benar-benar full coklat banget. Karena untuk coklatnya aku nggak cuman pakai choco chips aja. Yang penasaran, yuk kita langsung buat aja. Yang pertama kita halusin terlebih dahulu pisang yang udah benar-benar kematangan. Jenis pisangnya bebas mau pakai pisang apa aja, yang penting pisangnya itu benar-benar udah mateng dan jenis pisangnya tuh manis. Nah, di wadah yang sama aku masukin 100 gram gula pasir, 1 butir telur dan 80 ml minyak. Di sini juga aku sekalian masukin 70 ml susu cair. Kemudian ini tinggal kita aduk menggunakan whisker kayak gini. Jadi di sini kita nggak perlu pakai mixer ya, cukup diaduk-aduk aja kayak gini. Nah, selanjutnya aku tambahin juga vanili bubuk 1 sendok teh, soda kue dan 1 sendok teh juga baking powder, 30 gram coklat bubuk, 150 gram tepung terigu. Kemudian ini kembali diaduk lagi sampai tercampur. Dan kalau udah, selanjutnya kita masukin lagi choco chips. Choco chipsnya ini bisa dibanyakin ya. Jadi kalau mau hasilnya lebih nyoklat, choco chipsnya ini jangan pelit-pelit ya ngasihnya. Nah, ini udah tercampur. Selanjutnya tinggal kita masukin ke dalam cetakannya. Ini aku masukin adonannya pakai sendok sayur aja kayak gini. Dan ini kita isinya tuh jangan terlalu penuh ya, karena ini bakalan ngembang. Dan usahakan di tahap ini untuk ovennya udah kita panasin ya, supaya nanti udah masukin adonannya ke cetakan kayak gini, ovennya juga udah panas, jadi kita nggak nunggu lagi. Berhubung aku mau rasanya tuh lebih nyoklat banget, jadi di sini aku tambahin lagi potongan coklat batang. Aku masukinnya tuh secukupnya aja. Lanjut ini aku tambahin topping lagi. Untuk toppingnya aku cuman pakai almond slice. Sebenarnya tadi aku mau tambahin choco chips lagi, tapi choco chipsku udah habis, jadi aku pakai almond slice aja. Ini ovennya juga udah panas, jadi lanjut aku panggang. Di sini aku panggang di suhu 180 derajat api atas bawah selama 30 menit atau kita panggang sampai matang ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan suhu oven kita masing-masing. Nah, ini dia udah matang, hasilnya tuh nyoklat banget. Jadi kalian jangan lupa recook ya, dan semoga suka resepnya. Lagi-lagi buat kalian yang pecinta keju dan coklat, ini aku share kembali resep brownies cheesecake. Ini tuh rasanya enak banget, pokoknya rasanya tuh endul banget. Udah gitu untuk cara pembuatannya juga gampang banget, gak perlu pakai mixer, cukup diaduk-aduk aja. Langkah yang pertama kita lelehin dulu coklat batang, margarin, dan ini juga aku tambahin minyak. Kemudian kita sisihkan dan lanjut di wadah lain kita masukin 2 butir telur, gula pasir, jangan lupa ditambahin pasta vanila atau vanili bubuk. Kemudian ini tinggal kita aduk menggunakan balon whisk kayak gini. Ini tuh cukup sampai gulanya larut aja ya, nggak perlu sampai ngembang. Nah, ini selanjutnya kita masukin margarin, coklat batang yang udah kita lelehin tadi. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kemudian mungkin bahan keringnya ada coklat bubuk dan juga tepung terigu. Ini jangan lupa diayak ya, dan wajib banget diayak supaya nanti hasilnya tuh nggak bergerindil. Lanjut sekarang tinggal kita aduk menggunakan spatula, dan ini kita aduk balik kayak gini ya. Dan untuk tekstur adonannya itu kental dan mengkilap ya, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya tinggal kita masukin ke dalam loyang. Untuk loyangnya wajib banget dialasi menggunakan kertas kayak gini atau pakai baking paper ya. Nah, ini selanjutnya aku mau sisihkan dulu. Ini aku lanjut lagi mau bikin untuk cheesecake-nya. Di sini aku pakai 2 bungkus keju oles yang kemasan 160 gram, dan di sini juga aku tambahin gula halus, tepung maizena, vanila, telur, garam, dan juga susu cair. Untuk semua bahannya ini kita campur jadi satu aja, dan lanjut kita mixer. Di mixernya tuh sebentar aja, yang penting udah tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata kayak gini, selanjutnya tinggal kita tuang ke dalam loyang yang berisi adonan browniesnya tadi. Jangan khawatir, untuk adonan cheesecake-nya ini gak bakalan menyatu tercampur dengan adonan browniesnya ya, karena untuk adonan browniesnya itu dia padat banget. Nah, ini sekarang lanjut tinggal kita panggang. Untuk ovennya jangan lupa dipanasin terlebih dahulu. Sini aku panggang di suhu 200 derajat selama 30 menit. Setelah 30 menit aku turunin suhu ovennya di 150 derajat, dan aku panggang lagi selama 30 menit. Jadi total manggangnya itu 60 menit. Setelah matang nggak bisa langsung dikeluarin dari loyang ya, karena tekstur cheesecake-nya itu dia tuh lembek banget. Jadi harus nunggu kurang lebih 6 jam atau sampai semalaman. Jadi kalau kita bikin brownies cheesecake wajib banget bersabar ya, karena bener-bener nggak bisa dipotong dalam keadaan panas, karena teksturnya itu lembek banget. Jadi wajib ditunggu sampai ngeset dulu. Tapi jangan khawatir, soal rasanya ini enak banget.
Kalau kalian suka coklat, cobain juga deh puding coklat yang satu ini. Ini tuh full coklat, rasanya enak, lembut, dan juga proses pembuatannya tuh gampang banget. Dan untuk bahan-bahannya juga sederhana banget. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Yang pertama kita bikin dulu untuk flan coklatnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan maizena, 3 sendok makan susu bubuk. Di sini aku pakai yang coklat. Aku juga tambahin 2 sendok makan coklat bubuk, dan yang terakhir tadi aku tambahin vanili. Nah ini tinggal kita aduk sebentar aja, yang penting udah tercampur. Kemudian kita masukin susu cair. Di sini aku pakai yang full cream ya. Kalau mau diganti dengan santan bisa banget. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Nah kemudian kita masukin lagi 2 butir kuning telur. Kalau mau dimasukin bersamaan tadi sebenarnya bisa juga ya. Dan ini juga aku tambahin susu kental manis, aku pakai yang putih. Kalau mau diganti dengan coklat bisa juga ya, sesuaikan selera aja. Nah ini kembali diaduk-aduk lagi dan lanjut kita masak sampai meletup-letup atau mendidih. Tapi sebelum mendidih ini kita masukkan dulu 50 gram coklat batang. Usahakan ini jangan berhenti diaduk-aduk ya, karena ini ada tepung maizenanya, bakalan menggumpal kayak gini dan bakalan gampang atau mudah gosong. Nah ini kalau udah meletup-letup kayak gini, sekarang lanjut kita angkat dan kita tuang ke dalam pirex atau wadah. Tadi ini tuh nggak mesti pakai pirex ya, bisa pakai wadah apa aja yang ada di rumah. Nah ini tinggal dirapi-rapin aja dan kemudian ini kita sisihkan karena lanjut kita mau bikin lagi untuk pudingnya. Di sini sebelumnya kita siapin dulu 2 butir putih telur. Telurnya kita ambil dari sisa kuning telur tadi yang kita pakai pertama ya. Nah ini tinggal kita mixer sampai ngembang kayak gini. Nah kalau udah kayak gini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapin untuk bahan pudingnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan agar-agar plain atau yang tanpa rasa, dan aku tambahin 3 sendok makan susu bubuk. Lagi-lagi kalau mau diganti yang putih juga bisa ya. Dan ini aku tambahin juga 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk, dan jangan lupa untuk ditambahin vanili. Diusahakan untuk vanili itu kalau bikinan kue jangan di skip ya, apalagi kalau jenis kuenya itu pakai telur. Ini tuh fungsinya supaya nanti tuh nggak amis. Nah ini aku tambahin lagi 300 ml air, tapi kalau mau lebih nyoklat lagi bisa pakai susu cair. Susu cairnya pakai yang rasa coklat ya. Nah ini lanjut diaduk, kita masak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah selanjutnya kita matiin kompornya dan ini lanjut kita masukin putih telur yang udah kita mixer tadi. Untuk pudingnya di sini tuh masih dalam keadaan panas banget ya, jadi nggak ada jeda kalau mau masukin putih telurnya. Jadi nanti otomatis untuk putih telurnya ini bakalan matang banget. Jadi nggak usah khawatir untuk putih telurnya ini nggak matang kalau nggak dimasak, ini pasti matang banget. Nah ini lanjut kita tuang ke dalam flan coklat yang udah kita bikin pertama tadi. Kita tuangnya tuh pelan-pelan aja ya. Nah ini sekarang udah selesai, tinggal kita tunggu ngeset atau dingin. Ini udah ngeset, lanjut aku mau kasih motif biar tampilannya lebih cantik. Dan ini aku kasih motif cakar garpu kayak gini ya, soalnya aku suka banget lihat motif kayak gini. Tapi kalau kalian mau polosan aja nggak masalah juga. Pokoknya untuk motif ataupun toppingnya kita sesuaikan selera aja ya. Nah ini aku tabur lagi dengan choco chips biar tampilannya lebih menarik. Jangan lupa di recook ya, dan semoga suka resepnya. Salah satu jenis bolu kukus yang paling susah banget ditaklukkan sebagian orang, tapi kalau menurut aku ini sih paling gampang banget. Dari mulai belajar sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah gagal sama sekali. Karena itu aku juga nggak pernah pakai resep lain, selalu aja pakai resep ini. Dan di resep ini aku nggak pakai air soda sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, ini tuh mekar banget. Dan untuk teksturnya ini tuh beneran lembut banget. Oke, kita langsung buat aja. Nah ini aku masukin 2 butir telur, 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, 200 ml susu cair. Kalau mau diganti dengan santan bisa juga. Dan yang terakhir ini aku tambahin 1 sendok teh SP. Nah ini kemudian tinggal kita mixer sampai putih kental berjejak menggunakan speed paling tinggi. Dan untuk susu cairnya tadi kalau misalnya kalian mau ganti dengan air biasa bisa ya, tinggal kalian tambahin dengan susu bubuk aja. Nah ini udah cukup kita mixer. Selanjutnya tinggal kita bagi 3 adonannya, dan ini satunya aku kasih lebih banyak ya untuk adonan dasarnya nanti. Salah satu adonan yang sedikitnya ini aku kasih pewarna hijau, aku pakai hijau tua ya. Dan selanjutnya adonan banyaknya ini aku kasih pewarna merah, aku pakai pewarna merah cabai. Sementara untuk adonan yang satunya ini aku nggak kasih apa-apa, jadi tetap warna putih. Nah ini tuh udah tercampur. Selanjutnya ini aku tambahin lagi 1 sendok makan meses, ini nanti tuh untuk biji semangkanya ya. Nah kalau udah selanjutnya tinggal kita masukkan ke plastik segitiga supaya lebih gampang untuk
masukin ke dalam cetakannya ya. Dan untuk cetakannya di sini aku tuh pakai cetakan yang ukuran besar. Tapi kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih banyak, nanti bisa pakai yang ukuran kecil aja ya. Nah, ini kita isi adonannya. Kita isi tuh jangan sampai penuh, sekitar 90% aja. Nah, masih ada lagi warna lain yang bakalan kita masukin. Nah, ini kita masukin aja kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita timpa dengan warna putih. Usahakan untuk warna putihnya ini tuh kasihnya jangan terlalu tebal ya, atau kebanyakan. Kalau di sini sebenarnya aku masih ketebalan. Jadi hasilnya tuh kurang maksimal, tapi nggak apa-apa ya. Setidaknya udah mirip dengan semangka juga. Nah, ini selanjutnya kita timpa lagi adonan terakhir, yaitu adonan yang warna hijau. Untuk adonan hijaunya tadi aku ambil sedikit dan aku tambahin lagi dengan pewarna hijau sampai hijau tua kayak gini ya. Ini tuh nanti untuk motif di bagian kulitnya. Tapi kalau kalian mau skip juga nggak masalah ya. Nah, ini tinggal kita kukus. Pastikan untuk kukusannya di sini wajib bener-bener panas atau airnya tuh udah bener-bener mendidih. Usahakan juga untuk air kukusannya itu pakainya tuh sedikit aja ya. Dan ini tinggal kita kukus menggunakan api yang sangat besar. Kita gunakan api besarnya itu pada saat kita mulai panaskan kukusannya ya. Nah, ini tuh udah matang. Di sini aku tes tusuk dulu untuk membuktikan kalau ini tuh udah benar-benar matang. Dan ini dia hasilnya, semuanya tuh mekar sempurna. Jadi kalian jangan lupa recook ya pakai resep ini.